Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ananda. Pada video kali ini saya akan membuat program konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Desimal merupakan angka yang disusun oleh kombinasi 10 simbol, yaitu 0 sampai 9, untuk mengubah sebuah angka biner yang terdiri dari 0 dan 1. Kita bisa membagi angka tersebut dengan 2, lalu menyimpan sisa dari hasil pembagian tersebut. Lalu hasil baginya dibulatkan ke bawah sampai mendapat hasil bagi bernilai 0. Hasil dari konversi ini harus mengeluarkan bilangan biner berdigit 8. Jika bilangan tidak mencapai 8 digit, maka ditambahkan 0 di depan bilangan 1 terakhirnya. Misalnya bilangan biner 100, ditambahkan 0 di depannya sehingga menjadi 0,000,100. Untuk membuat programnya, pertama kita memasukkan file header-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan file header #include_iostream, di mana file header tersebut berfungsi untuk memanggil fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std, agar semua fungsi dan file dapat digunakan. Kemudian in main, yang merupakan fungsi utama pada program. Buka kurung kurawal. Di sini kita mendeklarasikan variabel dan memilih tipe data. Tipe data yang kita pilih yaitu integer atau bilangan bulat dengan variabel yang dideklarasikan yaitu bil, bit indeks 50, i, j, dan n. Tanda kurung siku di sini biasa disebut sebagai operator subscript, yang artinya kita memesan wadah dengan nama bit yang memiliki 50 ruang. Kemudian masuk ke cout, masukkan bilangan desimal. Fungsi dari cout di sini yaitu untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik. Kemudian masuk ke cin bil, yang berfungsi sebagai untuk memasukkan nilai ke variabel bil. Dilanjutkan dengan i sama dengan 0, yang berarti kita menginisiasikan atau mengisi variabel i dengan 0. Masuk ke pernyataan while di mana bil lebih dari 0. Buka kurung kurawal, n sama dengan bil mod 2. Artinya mengisi variabel n dengan sisa pembagian dari bilangan 2. Bil sama dengan bil dibagi 2, artinya mengisi variabel bil dengan bilangan yang merupakan hasil bagi dengan bilangan 2. I++, artinya perulangan nilai i ditambah dengan 1. Lanjut dengan b, bit indeks i sama dengan n, artinya mengisi variabel bit indeks i dengan nilai di variabel n. Masuk ke pernyataan perulangan for, j sama dengan 8, i kurang dari j, j min, artinya nilai j dikurang dengan 1. Masuk ke cout 0, fungsi cout di sini yaitu untuk menampilkan kata yang di dalam tanda petik. Masuk ke pernyataan while, i tidak sama dengan 0, artinya pernyataan while dengan kondisi variabel i tidak sama dengan 0. Masuk ke cout, bit indeks i, digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel bit indeks i selama kondisi di pernyataan while terpenuhi. Dan i sama dengan i dikurang 1, artinya mengisi variabel i dengan nilai i dikurang 1. Jika program sudah dibuat, maka kita jalankan programnya. Masukkan bilangan desimal. Di sini kita akan memasukkan bilangan desimal sebesar 8. Maka output yang akan dihasilkan yaitu 0,001,000. Untuk alur programnya, pertama kita masuk ke pernyataan while di mana bil lebih dari 0. Sebelumnya kita telah memasukkan angka 8 pada bilangan desimal, yang berarti bil di sini kita ubah menjadi 8 dan 8 lebih dari 0. Kemudian kita lanjut ke n sama dengan bil mod 2, yang berarti 8 dibagi 2 akan menghasilkan hasil bagi sama dengan 0. Kemudian masuk ke bil sama dengan bil dibagi 2. Bil di sini 8, maka 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. Masuk ke i++, di mana i kita sebelumnya itu 0, kita tambahkan dengan 1, maka akan menghasilkan 1. Kemudian masuk ke bit indeks i sama dengan n, yang berarti bit indeks 1 sama dengan 0. Kemudian kembali ke pernyataan while, di mana bil lebih dari 0. Bil kita sekarang yaitu 4, berarti 4 lebih dari 0. Kemudian kita masuk ke n sama dengan bil mod 2. 4 dibagi 2 akan menghasilkan hasil bagi 0. Kemudian masuk ke bil sama dengan bil dibagi 2. Bil kita 4, kita bagikan dengan 2, maka akan menghasilkan 2. Masuk ke i++, di mana i kita sebelumnya itu 1, kita tambahkan dengan 1, maka i kita sekarang itu 2. Maka bit indeks 2 sama dengan 0. Masuk kembali ke pernyataan while, di mana bil lebih dari 0. Bil kita sekarang yaitu 2, 2 lebih dari 0.
pernyataan tersebut benar, kemudian kita masuk ke N sama dengan bil 2. 2 dibagi 2 akan menghasilkan hasil bagi sama dengan 0. Kemudian masuk ke bil sama dengan bil dibagi 2, yang berarti 2 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian masuk ke I++, di mana I kita sebelumnya itu 2, kita tambahkan dengan 1, sehingga menjadi 3. Masuk ke bit indeks I sama dengan N, yang berarti bit indeks 3 sama dengan 0. Kemudian kembali lagi ke while, di mana bil kita yaitu 1 lebih dari 0, dan masuk ke N sama dengan bil 2, yang berarti 1 kita bagikan dengan 2, maka akan menghasilkan hasil bagi 1. Kemudian masuk ke bil sama dengan bil dibagi 2. Bil kita itu 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian masuk ke I++, di mana I kita sebelumnya itu 3. 3 kita tambahkan dengan 1, maka akan menghasilkan 4. Kemudian masuk ke bit indeks I sama dengan N, yang berarti bit indeks 4 sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke while, di mana bil lebih dari 0. Bil kita sekarang yaitu 0. 0 lebih dari 0 tidak. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan perulangan, di mana for J sama dengan 8, I kurang dari J, J min min. Sebelumnya I kita yaitu 4, dan nilai J kita yaitu 8. Maka 4 kurang dari 8. Apakah 4 kurang dari 8? Ya. Jika iya, kemudian dia akan mencetak nilai 0 ke monitor. Selanjutnya kita beralih ke J min min, di mana nilai J kita akan kita kurangkan dengan 1, yang berarti 8 dikurang 1 akan menghasilkan nilai 7. J kita sekarang yaitu 7. Apakah 4 kurang dari 7? Ya, kemudian kembali mencetak 0 ke monitor. Masuk lagi ke J min min, di mana J kita yaitu 7, kita kurangkan dengan 1, maka J kita sekarang yaitu 6. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, kembali mencetak 0 ke monitor. Kemudian beralih ke J min min, di mana J kita sebelumnya yaitu 6, kita kurangkan dengan 1, maka J kita sekarang yaitu 5. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, kembali mencetak 0 ke monitor. Selanjutnya ke J min min, di mana J kita sebelumnya yaitu 5, kita kurangkan dengan 1, maka J kita sekarang yaitu 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tentunya tidak. Kemudian dia masuk ke pernyataan while, di mana I tidak sama dengan 0. Berarti 4 tidak sama dengan 0. Kemudian masuk ke cout bit indeks I, yang berarti bit indeks 4. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nilai dari bit indeks 4 itu sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke I sama dengan I dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1 akan menghasilkan nilai 3. Kembali lagi ke pernyataan while, di mana I tidak sama dengan 0. I kita sekarang yaitu 3. 3 tidak sama dengan 0. Kemudian masuk ke cout bit indeks I, yang berarti bit indeks 3. Sebelumnya nilai bit indeks 3 itu yaitu 0. Dan masuk ke I sama dengan I dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kembali lagi ke pernyataan while, di mana I tidak sama dengan 0. Yang berarti 2 tidak sama dengan 0. Kemudian masuk ke cout bit indeks I. Bit indeks 2. Sebelumnya nilai bit indeks 2 yaitu 0. Kemudian masuk ke I sama dengan I dikurang 1, yang berarti 2 dikurang 1 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian kita kembali lagi ke pernyataan while, di mana I tidak sama dengan 0, yang berarti 1 tidak sama dengan 0. Kemudian masuk ke cout bit indeks I, sehingga bit indeks 1, kemudian nilai bit indeks 1 itu yaitu 0. Kemudian kita masuk ke I sama dengan I dikurang 1, di mana I kita sebelumnya yaitu 1, kita kurangkan dengan 1, maka I kita sekarang yaitu 0. Masuk kembali ke pernyataan while, di mana 0 tidak sama dengan 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Tidak. Maka program akan berhenti. Untuk hasil dari alur program kita sebelumnya, dari pernyataan while bil lebih dari 0, for, dan while I tidak sama dengan 0, akan dihasilkan nilai 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, and see you the next video.